kegiatan training kita pada hari ini. Training kita pada hari ini berjudul From Sampah to Hadiah. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama kakak-kakak trainer yang ada pada training kali ini. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nazahra sebagai trainer pertama. Halo, perkenalkan nama kakak Agnes sebagai trainer kedua. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Johanna sebagai trainer ketiga. Halo, perkenalkan nama kakak Iren sebagai trainer keempat. Oke, karena adik-adik sudah berkenalan dengan kakak-kakak trainer, selanjutnya kita bahas yuk tentang topik training pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menyebutkan jargon training hari ini, yaitu Every child is an artist. Selanjutnya, mari kita melihat video berikut ini yang berisi fenomena yang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini. Persoalan lingkungan yang selalu menjadi isu besar di hampir seluruh wilayah perkotaan di Indonesia adalah masalah sampah. Peningkatan kasus sampah akan meningkat seiring dengan peningkatan populasi masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman, sampah di Kota Bandung mencapai 1.529 ton per harinya pada tahun 2021. Dengan demikian, sampah di Kota Bandung menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian penuh. Untuk dapat mengatasi permasalahan ini, tentu saja perlu didukung oleh seluruh pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat Kota Bandung itu sendiri. Salah satunya perlu memberikan pengetahuan dan membentuk kesadaran sedini mungkin kepada anak-anak sekolah terkait bahaya sampah yang semakin banyak dan tidak diolah dengan baik. Sekolah dasar bisa menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran terhadap sampah pada tiap individu. Oleh karena itu, tujuan training kita pada hari ini adalah pengembangan kreativitas mengolah sampah pada anak SD kelas 6 di Kota Bandung. Pada training kali ini, kita akan membahas 3 modul secara bersama-sama. Sebelumnya, silakan adik-adik mengisi pretest terlebih dahulu pada barcode di sebelah sini. Kakak akan memberikan waktu 3 menit untuk mengerjakan. Silakan mengerjakan.
Baik, waktu mengerjakannya telah selesai. Sekarang mari kita membahas dari modul yang pertama. Pada modul 1 ini, kita akan membahas mengenai pengetahuan dan penghayatan pada masalah terkait dengan pengolahan sampah. Di dalam modul 1 ini, terdapat 4 topik yang akan kita bahas, yaitu pengertian sampah, sumber sampah, jenis sampah, dan yang terakhir adalah pengelolaan sampah. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu sampah. Ayo adik-adik, siapa yang tahu apa sih arti sampah itu? Boleh ya tuliskan di kolom komentar, kakak berikan waktu 1 menit untuk menjawab. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam dalam bentuk padat atau semi padat, berupa zat organik maupun anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna dan dibuang ke lingkungan. Selamat ya yang sudah benar. Nah, selanjutnya, dari mana sih sampah-sampah itu berasal? Mari kita membahas tentang sumber sampah. Jika ditinjau dari sumbernya, sampah berasal dari beberapa tempat, yakni dari pemukiman penduduk dan dari tempat umum. Sampah dari pemukiman penduduk merupakan sampah yang dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan yang sama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik, dan lainnya. Sampah dari tempat umum merupakan sampah yang berasal dari tempat-tempat umum dan perdagangan. Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran dan buah busuk, sampah kering, abu plastik, kertas, kaleng-kaleng, serta sampah lainnya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan sumber sampah. Selanjutnya, Kak Johan akan membahas tentang jenis dan pengelolaan sampah. Selanjutnya, yuk kita membahas tentang jenis-jenis sampah dan pengelolaan sampah. Selanjutnya, tadi sudah disinggung oleh Kak Agnes mengenai sampah organik dan anorganik. Sekarang, silakan adik-adik isi pada kolom komentar di bawah ya mengenai kedua istilah sampah tersebut. Kakak akan kasih waktu 1 menit untuk mengisi. Jadi, sampah itu ada 2 jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berbahan hayati dan dapat didaur ulang. Sampah jenis ini dapat diurai, contohnya daun-daunan dan sisa makanan.
Sedangkan untuk sampah anorganik adalah sampah berbahan non-hayati dan sangat susah untuk diurai. Contohnya adalah styrofoam, tisu basah, plastik, dan lain-lainnya. Setelah kita mengenal jenis-jenis sampah, mari kita mengenal cara pengelolaannya. Berikut ini adalah cara pengelolaan sampah yang ideal. Yang pertama dilakukan adalah mulai dari membedakan sampah organik dan non-organik. Fungsinya untuk memilah sampah yang masih memiliki potensi tinggi untuk dipakai kegunaannya. Kemudian mewadahi sampah tersebut. Dari sampah yang sudah dipilah tersebut harus dikelompokkan dalam satu wadah kembali untuk menampung sampah-sampah tersebut. Setelah itu pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah ini dilakukan door to door setiap 1-2 hari dan waktu pengumpulan di tempat pengumpulan sampah itu rata-rata dilakukan 1 kali dalam seminggu. Setelah itu sampah diangkut. Setelah itu daur ulang sampah. Daur ulang ini dipilah juga barang-barangnya yang masih bisa didaur ulang, misalnya plastik diolah menjadi ember, wadah, dan lain-lainnya. Untuk sampah kompos dapat dilakukan pendekatan, penyuluhan, dan pelatihan untuk pengomposan skala lingkungan yang akan dikelola oleh masyarakat. Fungsinya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sampah rumah tangga harus dikelola juga dari sumbernya. Nah, adik-adik, setelah kita mulai modul pertama, mari kita runtuhkan kembali apa saja yang sudah kita pelajari pada modul pertama ini. Pada modul ke-1 ini, kita belajar bahwa sampah merupakan sisa kegiatan manusia dan juga proses alam. Setelah itu, kita belajar bahwa sumber sampah itu berasal dari pemukiman penduduk dan juga tempat umum. Kita juga belajar bahwa sampah ternyata ada 2 jenis, yaitu jenis organik dan anorganik. Kita juga belajar bahwa bagaimana cara untuk pengelolaan sampah yang ideal. Namun ternyata pengelolaan sampah ini tidak selalu berjalan dengan mulus dikarenakan volume sampah yang terlalu banyak dan juga pengelolaan sampah yang tidak tepat. Pada awal video, adik-adik sudah melihat bagaimana masalah sampah belakangan ini. Lihat video tersebut bagaimana perasaan adik. Silahkan adik komen ke kolom bawah ya. Untuk melakukan pengelolaan sampah, kita juga membutuhkan kreativitas. Kreativitas merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sampah. Maka dari itu, mari kita membahas tentang kreativitas pada modul kedua yang dibawakan oleh Kak Iren. Selanjutnya, kita akan masuk pada modul kedua. Di modul kedua ini, kita akan membahas peningkatan pengetahuan dan penghayatan tentang kreativitas dalam mengolah sampah. Terdapat 3 topik yang akan kita bahas pada modul ini. Yang pertama, apa sih itu kreativitas? Yang kedua, prinsip-prinsip apa saja yang berada di dalam kreativitas? Dan yang ketiga, kenapa sih kreativitas itu penting? Pertama-tama, yang kita akan bahas adalah apa sih itu kreativitas? Menurut Utami Munandar, pada tahun 1999, kreativitas itu adalah sebuah kombinasi baru yang terbentuk dari komponen atau unsur-unsur berdasarkan data atau informasi yang sudah kita cari, yang dari data atau informasi tersebut akan membuat keberagaman jawaban dari suatu permasalahan yang kita hadapi. Selanjutnya, terdapat 4 prinsip-prinsip di dalam kreativitas. Yang pertama, fleksibilitas. Fleksibilitas itu merupakan fungsi dari suatu hal yang kita temui, seperti ember. Ember dapat digunakan sebagai wadah air, pot bunga, dan juga dijadikan drum. Selanjutnya, yang kedua, terdapat elaborasi. Elaborasi ini merupakan ide-ide atau pemikiran yang dapat kita tuangkan untuk melengkapi suatu kalimat. Seperti kalimat ini, saya ingin pergi ke bandara ... Titik-titik ini dapat adik-adik isi sesuai dengan ide adik-adik. Ketiga, terdapat fluensi. Fluensi itu merupakan kemampuan dalam kelancaran menggambar bebas dengan satu gambar sebagai acuan. Seperti persegi yang di samping ini. Persegi ini dapat adik-adik lanjutkan dalam membuat gambar bebas dan juga dijadikan gambar-gambar lainnya. Keempat, terdapat originality. Originality ini adalah hal yang kita buat sendiri. Seperti gaya belajar adik-adik nih. Nah, adik-adik sudah punya gaya belajar masing-masing belum?
Kalau belum, ayo buat gaya belajar masing-masing. Nah, adik-adik, kita ulas sedikit ya. Dengan kreativitas, sampah bisa didaur ulang untuk berbagai kebutuhan. Kreativitas ini dapat dipakai sebagai langkah kecil untuk dapat mendaur ulang sampah. Dengan ini, adik-adik dapat belajar untuk berpikir kreatif, menyalurkan kreativitas, dan belajar untuk peduli dengan lingkungan yang harus dijaga. Setelah mendengarkan penjelasan dari modul 2, bagaimana nih perasaan adik-adik semua? Boleh ya tuliskan bagaimana perasaan adik-adik di kolom komentar sambil adik-adik beristirahat sejenak. Dipersilakan bagi yang ingin minum, ke toilet, ataupun meregangkan badan terlebih dahulu.
adik-adik, waktu istirahatnya telah habis ya. Untuk menyegarkan kembali ingatan adik-adik, mari kita ulangi lagi jargon kita pada hari ini. 1, 2, 3. Every child is an artist. Baik, selanjutnya mari kita membahas modul yang ketiga. Modul ketiga ini atau modul yang terakhir akan membahas tentang peningkatan kreativitas mengolah sampah. Pada modul ini terdapat 4 prinsip mengolah sampah atau yang biasa dikenal dengan 4R. 4R ini adalah reduce, reuse, recycle, dan yang terakhir adalah replace. Mari kita bahas satu persatu. Reduce atau mengurangi. Adik-adik dapat mengurangi pemakaian barang-barang yang kurang diperlukan. Misalnya, mengurangi pemakaian kantong kresek ketika membeli makanan atau minuman di sekolah. Selanjutnya ada reuse atau memakai kembali. Adik-adik dapat menggunakan barang-barang yang dapat digunakan kembali, bukan yang sekali pakai. Misalnya, membawa botol minuman dari rumah. Lalu, recycle atau mendaur ulang. Adik-adik dapat mendaur ulang sebuah barang. Misalnya, sampah organik yang bisa didaur ulang menjadi kompos. Dan yang terakhir ada replace atau mengganti. Adik-adik dapat menggunakan bahan-bahan yang dapat bertahan lama. Misalnya, mengganti sedotan plastik dengan sedotan berbahan steel. Sekarang, yuk kita lakukan latihan bersama-sama. Berikut ini terdapat sampah-sampah yang perlu adik-adik olah menjadi sesuatu yang bernilai. Silahkan buat ilustrasi dan juga kegunaannya dalam bentuk Word. Sertakan juga narasi dan juga gambar-gambar yang mendukung. Silahkan adik-adik kerjakan dan kumpulkan pada Google Form yang tertera pada barcode berikut ini. Kakak akan memberikan waktu 7 menit untuk mengerjakan. Selamat mengerjakan adik-adik.
adik-adik mempelajari tentang sampah, kreativitas, dan juga telah bersama-sama melakukan latihan pengolahan sampah, Kakak berharap adik-adik dapat mengetahui dan juga menyadari pentingnya kreativitas dalam mengolah sampah. Selain itu, Kakak juga berharap bahwa adik-adik semua di sini dapat melakukan 4R di lingkungan adik-adik jika melihat sampah. Sampai di sini pembahasan materi kita pada hari ini. Agar adik-adik lebih mudah mengingat pembahasan materi kita, yuk kita nyanyikan bersama-sama lagu training hari ini. Gunakan nada Twinkle Twinkle Little Star ya. Ambil sampahnya, pilah-pilah sampahnya, daur ulang sampahnya, from sampah to hadiah. Mari kita belajar cintai bumi kita. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Jangan lupa untuk selalu mencintai lingkungan kita. Kami, Kakak Trainer, pamit undur diri ya. Sampai ketemu di training hari kedua. Bye-bye!